Om Om Swastiastu. Swastiastu, Pak Dewo. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Bu, terima kasih sebelumnya Ibu sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas dalam proses pembelajaran tadi ya. Nah, terkait dengan proses pembelajaran tadi, hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan refleksi ketika melakukan pembelajaran tadi, proses pembelajaran tadi. Yang pertama, kira-kira dalam proses pembelajaran tadi, apa sih yang menurut Bu Devi sudah bagus Bu Devi lakukan tadi? Ya, terima kasih Pak Dewo. Jadi yang menurut saya bagus dalam pembelajaran tadi, yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran dan tahapan pembelajaran yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua itu siswa aktif ketika melaksanakan pembelajaran. Dan yang terakhir, proses diferensiasi dalam pembelajaran itu bisa terlaksana mulai dari diferensiasi konten. Saya sudah menyiapkan konten-konten pembelajaran dalam bentuk teks dan video yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian dalam proses pembelajaran juga terlaksana diferensiasi itu dari segi pendampingan terhadap kelompok di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, dari diferensiasi produk juga sudah berjalan dengan baik, yaitu siswa mengumpulkan tugasnya berupa produk dalam bentuk digital dan manual, dalam bentuk teks dan video juga. Ya, berarti pertama dari segi tujuan pembelajaran sudah, terus berikutnya dari keaktifan siswa juga sudah kan itu. Terus berikutnya dari pembelajaran berdiferensinya baik konten, proses maupun produknya sudah berjalan dengan baik. Baik, tentunya ada hal-hal yang baik, tentu juga menurut Bu Devi kan pasti ada yang tidak baik kan itu. Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi itu yang tidak baik menurut Bu Devi apa sih? Yang pertama itu yang tidak baik, yaitu yang pertama dari segi sarana. Jadi sarana yang mendukung pembelajaran, tidak semua siswa bisa menggunakan sarana dengan baik, terutama gawai atau handphonenya ada yang mati, kemudian jaringan internet juga kurang stabil, jadi ketika mengakses beberapa link dalam pembelajaran itu terkendala. Kemudian yang kedua itu dari segi manajemen waktu. Jadi kegiatan pendahuluan atau pembukaan terlalu panjang dari perencanaan yang awalnya itu 15 menit molor sehingga menjadi 25 menit, sehingga kegiatan inti pun terpotong kurang lebih 5 menit lah. Begitu. Jadi dari segi manajemen waktu saya rasa masih kurang diatur kembali. Baik, berarti yang pertama yang belum baik itu dari proses perawatan itu ya masih ada kendala baik dalam penggunaan alat maupun jaringan internet. Terus yang kedua dari segi time management, maka di pembukaannya terlalu panjang kan itu sehingga mempengaruhi kegiatan inti. Baik, terima kasih Bu. Berikutnya kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu ketika dalam proses pembelajaran? Perasaan saya ketika melaksanakan pembelajaran tadi sangat senang dan antusias, yang melihat peserta didik juga sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian juga perasaan saya sangat bangga kepada anak didik yang sebelumnya dalam pembelajaran itu biasanya kurang aktif. Kemudian tadi ketika diberikan kerja kelompok dan berkolaborasi, ternyata siswa itu lumayan aktif dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru tetap karena siswanya aktif terus kolaborasinya berjalan, berarti itu kebanggaan Ibu dan rasanya. Baik, berikutnya dari proses pembelajaran tadi, apa sih pembelajaran yang bisa Ibu ambil dari proses tadi? Pembelajaran yang bisa diambil itu yang pertama adalah pentingnya kita sebagai guru untuk mengatur waktu ketika proses pembelajaran. Jadi alokasi waktu yang disediakan itu harus disesuaikan dengan tahapan-tahapan pembelajaran. Kemudian yang kedua, penting untuk kita selalu mengawasi peserta didik dan memahami karakter peserta didik yang sangat beragam.
Jadi kita bisa memfasilitasi peserta didik yang beragam itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing jikalau kita benar-benar memahaminya. Seperti itu. Jadi itu yang pembelajaran berharga yang saya dapatkan dari pembelajaran. Jadi pertama itu memahami karakter didik. Terus berikutnya yang Ibu bilang tadi manajemen waktunya itu ya, itu penting gitu ya, pelajaran dulu. Baik, berikutnya setelah pembelajaran kira-kira nanti ke depannya apa sih yang Ibu lakukan nanti terkait dengan hal-hal yang menurut Ibu kurang baik pada proses pembelajaran tadi. Kedepannya seperti apa? Kedepannya tentunya kita sebagai seorang guru harus punya persiapan yang lebih matang, terutama sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran itu harus disiapkan. Mungkin dari H-1 pembelajaran diingatkan lagi kepada peserta didik untuk menyiapkan dengan baik, baik itu handphone mungkin, persiapan jaringan, dan selain itu juga kita harus memperbaiki manajemen waktu ketika mengajar. Jadi jangan sampai karena terlalu menarik di pendahuluan sampai molor banyak. Jadi harus diatur lagi waktunya agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Itu ya, jadi persiapan peralatannya, karena Ibu dalam proses pembelajaran menggunakan ada sentuhan IT di sana kan itu. Terus yang kedua time manajemennya. Baik, terima kasih Bu atas waktu, sudah mau meluangkan waktu untuk saja berkolaborasi di dalam proses observasi sampai dengan pasca observasi. Baik, terima kasih. Sekarang Bu ada kegiatan apa lagi? Setelah ini ada ngajar di kelas. Ya, terima kasih Bu. Ya, Om Santi. Ya, selamat siang. Selamat siang. Ya.